Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Riko Putra dari Sembang 48A MBA UGM. Kali ini, saya akan mencoba membahas mengenai bagaimana menciptakan meeting yang efektif, ditinjau dari leadership dan productivity, berdasarkan teori pada buku The Goran Barrett dan pembelajaran perkuliahan Leadership Communication yang diajarkan oleh Bapak Bayu Sutikno, SE, MSN, PhD. Baru-baru ini, tepatnya tanggal 7 November 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan surat edaran yang menginstruksikan penghematan anggaran perjalanan dinas, termasuk rapat di hotel, untuk kementerian dan BUMN. Instruksi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran negara dan mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto pada rapat kabinet sebelumnya. Selain itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar pada rapat kerja Nasional 17 November 2024 di Bogor menyampaikan pesan yang kuat pada rapat tersebut, yaitu mari peras otak kita saling bertukar wawasan dan menyatukan langkah, berikan solusi terbaik untuk umat. Selain itu, beliau juga menekankan pentingnya peningkatan efektivitas kerja, di mana era membawa rombongan besar untuk perjalanan dinas dan rapat besar sudah tidak relevan lagi. Dengan adanya teknologi seperti Zoom, banyak pertemuan atau rapat dapat dilakukan secara online mengurangi esensi dan efektivitas meeting tersebut. Dalam dunia bisnis dan pemerintahan yang dinamis, kemampuan untuk memimpin rapat yang efektif adalah keterampilan yang sangat berharga. Berdasarkan teori yang diuraikan oleh The Goran Barrett dalam bukunya Leadership Communication, kita dapat memahami bagaimana komunikasi yang baik dapat meningkatkan efektivitas rapat dan pada gilirannya pasti akan meningkatkan produktivitas tim. Teknik persuasif komunikasi juga perlu kita perhatikan. Mengacu kepada rhetorical triangle yang dikemukakan oleh Aristoteles, seorang filosof Yunani kuno, yaitu logos, pathos, dan ethos. Logos adalah pengetahuan ataupun what to say, substansi dari meeting. Pathos fokus pada aspek emosional ataupun how to say, bagaimana penyampaian informasi pada meeting. Yang ketiga ataupun yang terpenting adalah ethos. Ethos lebih ke arah who to say, kredibilitas dan rekam jejak siapa yang menyampaikan informasi pada meeting. Mengutip analogi dari Pak Bayu, logos itu kita ibaratkan adalah lagunya, sedangkan pathos adalah musiknya dan ethos adalah penyanyinya. Jadi, sebagus apapun lagu dan genre musik yang dibawakan, apabila penyanyinya tidak bagus menyanyikannya dan tidak dikenal, maka lagu yang disampaikan tadi kurang dapat diterima dengan baik oleh audiens. Selanjutnya, kita juga perlu memahami dengan baik tujuan komunikasi pada meeting yang akan dilakukan. Adapun tujuan komunikasi terbagi dari 4, yaitu pertama adalah to inform. Ukuran pencapaiannya adalah understanding dengan ukuran literasi, seberapa meningkatnya pengetahuan dari audiens pada saat penyampaian komunikasi yang disampaikan. Yang kedua adalah influence, di mana ukuran pencapaiannya adalah perubahan, di mana komunikasi yang kita sampaikan itu dapat mempengaruhi seseorang atau audiensnya untuk melakukan perubahan. Ketiga adalah to instruct. Dengan ukuran pencapaian adalah perubahan ditambah dengan adanya urgency ini, dengan pendekatan yang lebih keras ataupun pendekatan yang lebih tegas. Dan yang keempat adalah to involve ataupun to engage. Dengan ukuran keberhasilan adalah partisipasi dan kontribusi dari audiens ataupun anggota tim pada saat meeting dilakukan. Sebelum kita membahas lebih lanjut bagaimana mengimplementasikan meeting yang efektif, kita perlu memahami esensi kapan meeting itu harus dilakukan. Jadi, meeting itu harus dilakukan pada saat dibutuhkan suatu pengambilan keputusan. Ataupun yang kedua adalah tentunya adalah problem solving, di mana problem solving ini dilakukan meeting untuk memberikan ataupun menghadirkan solusi untuk mengatasi suatu permasalahan. Adapun bagian dari meeting itu kita bisa bagi 3, yaitu adalah preparing meeting itu sendiri dan tindak lanjut. Di preparing itu kita berikan proporsinya adalah 60%, di mana ini cukup banyak. Dan yang kedua adalah meeting itu sendiri dengan bobot 20%, dan yang terakhir harus ada tindak lanjut dengan proporsi 20%. Saatnya kita masuk ke subtopik pembahasan parameter yang efektif. Meeting efektif yang pertama, tujuannya harus jelas dan terukur. Salah satu prinsip yang diuraikan oleh Barrett adalah pentingnya menetapkan tujuan yang jelas dan terukur untuk setiap rapat. Tanpa tujuan yang jelas, rapat dapat dengan mudah menjadi tidak fokus dan tidak produktif.
Sebagai pemimpin, kita harus memastikan bahwa setiap rapat memiliki agenda yang terstruktur dan tujuan yang spesifik. Hal ini tidak hanya membantu menjaga rapat tetap pada jalurnya, tetapi juga memastikan bahwa semua peserta memahami apa yang diharapkan dari mereka. Dengan demikian, kita menggunakan logos ataupun logika untuk memastikan bahwa rapat kita didasarkan pada alasan yang kuat dan tujuan yang jelas. Yang kedua, komunikasi yang efektif. Barrett menekankan bahwa komunikasi yang efektif adalah kunci untuk memimpin rapat yang produktif. Ini melibatkan kemampuan untuk mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan dengan tepat, dan memberikan umpan balik atau feedback yang konstruktif. Sebagai pemimpin, kita juga harus menciptakan lingkungan di mana semua peserta merasa nyaman untuk berbicara dan berbagi ide mereka. Ini tidak hanya meningkatkan partisipasi, tapi juga mendorong kolaborasi dan inovasi. Dengan menunjukkan kemampuan komunikasi yang baik dan integritas, kita membangun etos ataupun kredibilitas sebagai pemimpin yang dapat dipercaya dan dihormati. Yang ketiga adalah manajemen waktu yang efisien. Barrett menyarankan bahwa pemimpin harus memastikan setiap rapat dimulai dan berakhir tepat waktu. Ini menunjukkan penghargaan terhadap waktu peserta dan membantu menjaga produktivitas. Selain itu, pemimpin harus mengelola diskusi agar tetap fokus dan agenda menghindari pembahasan yang tidak relevan. Dengan mengelola waktu secara efektif, kita menggunakan logos ataupun memastikan bahwa setiap menit dalam rapat digunakan dengan bijaksana. Yang keempat, harus ada tindak lanjut yang jelas. Barrett menekankan bahwa pemimpin harus memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan yang disepakati selama rapat didokumentasikan dan ditindaklanjuti tentunya. Ini membantu memastikan bahwa rapat tidak hanya menjadi forum diskusi, tapi juga menghasilkan tindakan nyata ataupun action supervisory-nya yang dapat meningkatkan produktivitas tim. Dengan memastikan tindak lanjut yang jelas, kita menggabungkan logos untuk logika dan struktur, serta etos untuk menunjukkan komitmen dan tanggung jawab kita sebagai pemimpin. Dan yang terakhir adalah penggunaan teknologi yang tepat. Dalam era digital saat ini, penggunaan teknologi yang tepat dapat sangat meningkatkan efektivitas rapat. Salah satu alat yang efektif adalah Slack. Slack memungkinkan komunikasi yang terorganisir melalui saluran khusus untuk setiap project ataupun topik ataupun pesan langsung ataupun grup. Selain itu juga ada Zoom yang sangat membantu untuk platform meeting online. Nah, dari pembahasan yang sudah dipaparkan, dapat kita simpulkan bahwa efektivitas rapat adalah element kunci untuk meningkatkan kepemimpinan dan produktivitas. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, berkomunikasi secara efektif, mengelola waktu dengan baik, memastikan tindak lanjut dengan jelas, dan menggunakan teknologi dengan tepat, kita dapat memimpin rapat yang tidak hanya produktif, tetapi juga inspiratif. Mari kita terus belajar dan mengembangkan keterampilan kita dalam memimpin rapat, sehingga kita dapat mencapai hasil yang lebih baik dan membawa tim kita menuju kesuksesan. Mengambil kutipan dari buku Human and Ethics karya Aristoteles, kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang dibangun di atas karakter yang baik. Terima kasih. Semoga kita semua selalu bertumbuh untuk menjadi pemimpin berkarakter baik untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.